Baik, video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi fins. Komunikasi fins ini ada di produk Omron ya. Jadi yang akan kita pakai nanti adalah ini ya. Yang kita pakai ini CP1L dengan tipe ini ya, tipe CPU-nya M ya. Kemudian di sini secara defaultnya tidak nampak adanya Ethernet ya. Sehingga nanti yang akan kita pakai, karena kita menggunakan fins otomatis berbasis Ethernet, nah kita akan menggunakan boot Ethernet punyanya Omron ya. Jadi ini ya yang akan kita pakai ya, tipe-tipe CP1W ini ya. Ini nanti masuknya ada di sini ya, di option 1 ya. Kemudian program di PLC-nya nanti akan kita monitor melalui cek programmer. Ini sebelumnya kita buka dulu CP1L, kemudian kita pilih CPU-nya M ya. Kemudian komunikasinya Ethernet ya. Kemudian nah ini sudah disetting di PLC-nya, IP-nya ada di 192.168.170. Oke. Ini kemudian kita online kan, kemudian kita transfer untuk kita buka. Nah ya, kita buka supaya nanti kita bisa memonitoring. Nah ini, ya. Nah ini nanti akan berhubungan dengan program ya, berhubungan dengan program Node.js yang dijalankan di Raspberry ya. Ini harus kita buka melalui remote ya, remote SSH yang bisa kita pakai di Visual Studio Code ya. Oke. Nah, jadi ini programnya ya. Program di Node.js ini nanti menggunakan paket data namanya adalah Omron min_fins ya. Omron min_fins yang digunakan untuk komunikasi dengan fins pada PLC CP1L ini. Nah, selain itu ya juga bisa digunakan di ini ya, di PLC Omron tipe yang lain ya ini. Kemudian nanti ini juga sudah saya sertakan course ya. Course ini kaitannya dengan ini apa? Autentikasi untuk akses komunikasi API, karena nanti backend dari program ini backendnya ya, itu yang komunikasi dengan PLC nanti akan terhubung dengan web ini ya, dengan web real time ya. Ini di alamat di 192.168.135 Omron. Nah ini nanti ada di sini. Jadi skenarionya nanti adalah mengirimkan data dari switch toggle ini ya, nanti ke alamat memori di D10, D11, D12, D13, D14 ya. Nah, jika nanti perubahan nilai ini kita bandingkan ya, dibandingkan dengan ini apa? Dibandingkan dengan nilai yang kita tetapkan yaitu 1 gitu ya. Jadi jika nilai pada register D10, D11, 12, 13, 14 ini nanti masing-masing jika
dikirimkan satu pada saat ini kita koneksikan gini ya. Ini belum terkoneksi dengan PLC-nya ya. Maka nanti register ini akan berubah nilainya menjadi 1. Ini kan awalnya 0 ya. Nah, ini kita bisa cek lihat juga dari sini ya. Ini masih 0 ya. Kita monitoring dulu. Ini sebentar. Nah, ini ya. Oke, nah ini. Jadi nanti kita cek lihat di sini ya. Ini masih 0 ya. Nah, nanti pada saat 1 maka akan sama. Nah, ini memakai instruksi compare. Nah, jika sama maka outputnya akan menyalakan ini coil ya. Coil pada output digital di PLC CP1L ini. Nah, di alamat 101, 7, 100, 103, 106, dan 111 ya. Baik, langsung kita ujikan ya, uji cobakan ya. Sebelumnya mungkin ada informasinya adalah sebagai berikut ya, programnya. Ada course, kemudian di sini juga nanti komunikasi antara back end dan front end-nya. Ini di back end-nya, kita buka dulu di front end-nya ya. Nah, front end-nya ini kaitannya dengan webnya ya. Kita buka dulu. Sama ya, programnya ada di Raspberry ya. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi nanti ini akan berhubungan ini ya. Berhubungan di mana nanti hubungannya menggunakan interface REST API. Jadi yaitu di address API/write. Nah, ini nanti untuk apa? Untuk mengirimkan data ke alamat register ya. Ya, mengirimkan data ke alamat register ya, sini nih. Setelah di fetching datanya ya, di fetching datanya nanti akan dikirimkan ya, dikirimkan ke sini ya. Nanti diterima oleh ini write ini. Mana tadi? Write. Nah, ini diterima di sini, kemudian akan dikirimkan ke PLC-nya melalui perintah ini client.write. Nah, kemudian untuk menampilkan pada ini ya, pada webnya, maka diambil data status. Maksudnya di sini data status adalah data pada data nilai ya, data nilai pada register-register yang kita pakai ini. D10, D11, D12, D13, D14. Nah, jika misalkan kita konekkan gini ya, berarti nanti dia akan bernilai 1. Maka statusnya di sini adalah 1 gitu ya. Nah, itu. Dan kalau kalau kita matikan berarti nanti statusnya 0. Baik, mungkin demikian ya penjelasan di mengenai programnya. Kita langsung uji coba. Kita uji coba ya, nanti kita cek dulu statusnya juga. Oke. Kita ke terminal, kemudian kita ini ya, jalankan programnya. Nah, ini kita jalankan, ini membaca datanya ya, data pada alamat memori. Nah, ini masih 0 ya memang ya. Kita juga cek di ini di webnya nanti kaitannya dengan REST API untuk mengakses data statusnya, yaitu di 35 Omron ini ya, API, kasih ini dulu, kasih port 3000 API status.
Oke, ya. Kemudian kita coba ya. Kita coba dulu pada alamat ini apa? Pada alamat D10 kita nyalakan. Kita nyalakan dulu pada alamat D10 ya. Ini sudah terkoneksi ya tadi ya. Oke, kita coba. Nah, ini. Sudah di sini juga D10 statusnya 1 ya. Nanti kalau kita coba refresh ya, ini D1, D10 juga 1. Nah, ini juga 1 ya. Jadi nilai pada D10 ini 1. 1 kita bandingkan dengan nilai 1, maka akan menyalakan output di alamat 10107 ya ini. Nah, ini akan menghubungkan masing-masing ini apa? Komparasi ini untuk menyala. Nah, jadi nanti tinggal menunggu ya, menunggu data, perubahan data pada di alamat register D11, D12, D13, D14. Oke, kita lanjutkan. Kita coba, kita nyalakan pada D11 ya, kita kirimkan data. Oke, 11 maka nyalakan di alamat 100. D12 kita kirimkan ya, 11 maka nyala di 103. Kemudian di 13 ya sama ya di 106, D14 ada di 101 ya. Nyala ya. Ini kita kalau misalkan ini suatu sistem lampu gitu ya. Nah, nanti ini adalah enable disable-nya ya di D10 ini. Kalau kita enable, kalau kita disable maka dia akan mati. Tapi posisinya nilai pada alamat register masih 1 karena di sini masih 1 gitu ya. Belum dimatikan. Kemudian kalau misalkan kita ini kita matikan ya, kita matikan supaya ini nilainya akan menjadi tidak sama. Misalkan di D14. D14 ini 0 ya, kita kirimkan 0 dibandingkan dengan 1 tidak sama maka mati gitu ya. Sama juga di D13, di D12 juga, di D11 juga, dan D10 juga. Oke ya. Nah, sama juga ya. Mungkin kita coba lihat lagi di ini ya, di list memorinya ya, di alamat D10 sampai D14. Ini 1 ya. Kemudian di D11 1 juga ya. Nah, ini D12 1 juga. D13 1 juga, D14 1 ya. Kemudian kita matikan satu-satu ya. Kita nolkan. Oke ya. Nah, ini kita nolkan. Demikian ya video kali ini. Komunikasi pada PLC CP1L dengan Node.js pada Raspberry dengan menggunakan protokol FINS. Barangkali nanti teman-teman ada yang membutuhkan penjelasan lebih detail atau ini ya, atau ingin mencoba, mungkin kalau ingin berkomunikasi dengan saya nanti bisa ini ya, bisa kirim email di adiantodaring2020@gmail.com. Saya ulangi lagi, adiantodaring2020@gmail.com. Semoga contoh implementasi ini bisa menginspirasi teman-teman semua di dalam proyeknya kaitannya dengan kendali jarak jauh menggunakan web maupun menggunakan yang lain. Tunggu selalu video-video dari Adianto Daring di channel YouTube ini dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.